Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Sekarang ayat yang berapa? Ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzin lil mukatsibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا yaksibun. Boleh dibaca tanpa waqaf. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin mahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Naam. Qala al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala an qaulillahi ta'ala kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak demikian. Sesungguhnya kitabnya orang-orang fajir itu benar-benar berada di dalam sijjin. Iqra ya akhi. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang berdurhaka tersimpan dalam sijjin. Tahukah kamu apakah sijjin itu? Ialah kitab yang bertulis kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang. Belum ya akhi, di atasnya ya akhi, baru awal. Makna kalla. Kata kalla dalam Al-Quran memiliki beberapa makna menurut konteks kalimatnya. Kadangkala berfungsi sebagai teguran dan peringatan, kadangkala bermakna sungguh, dan kadang memiliki makna lain sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah, jadi pada kalimat kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, yakni kalimatun kalla idza waradat fil Quran, bila kalimat ini terdapat di dalam ayat Al-Quran, laha ma'anin, kalla ini memiliki beberapa makna. Hasbus siyaki, sesuai dengan susunan katanya. Qad takunu, kadang-kadang kalimat kalla itu harfu, yakni merupakan huruf rad'in wa zajarin, peringatan ataupun ancaman. Wa qad takunu bimakna haqqan, dan kadang-kadang makna kalla artinya apa? Sungguh. Wa qad yakunu laha ma'anin ukhra ya'inu hasyak, yakni kadang-kadang juga makna kala memiliki makna yang lain yang bisa yang kaitannya dengan susunan kalimat yang ada dalam
ayat tersebut. Li'annal kalimat fil lughatil arabiyyah, karena sesungguhnya kata dalam bahasa Arab laisa laha makna dzati la tatajawazu bal kasirun minal kalimatil arabiyyah la ma'anin. Kadang maknanya bukan makna inti saja, tapi bahkan banyak sekali kalimat dalam bahasa Arab itu memiliki makna laha ma'anin takhtalifu bihasbi siyaqil kalam. Jadi satu kata punya banyak makna sesuai dengan susunan kalimat yang ada. Dalam bahasa Arab demikian. Ya. Kalimat itu dalam bahasa Arab kadang dia maknanya berbeda-beda sesuai dengan susunan kalimat yang ada. Fi hadhil ayah, sedangkan yang terdapat dalam ayat ini yaqulullah azza wa jalla, yakni ketika Allah mengatakan kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, sekali-kali jangan demikian, sesungguhnya kitabnya orang fajir itu benar-benar berada di dalam sijjin. Yakni apa ya alhamdulillah? Fatahtamilu an takuna bimakna haqqan, ini membawa kepada kemungkinan kalla dalam ayat ini memiliki arti sungguh. Inna kitabal fujjari lafi sijjin, kitabnya orang fajir itu sungguh benar-benar berada di dalam sijjin. Atau takun bimana arrad'u anil kitabi biyaumiddin, anit takdzibi biyaumiddin. Atau boleh jadi makna kalla di sini bisa berarti apa? Apa ikhwan? Ancaman, peringatan tentang sikap mendustakan datangnya hari kiamat. Ancaman bagi mereka yang mendustakan datangnya hari kiamat. Wa ala kulli hal, kata beliau, fabayyana Allah Ta'ala fi hadhil ayatil karimah anna kitabal fujjari wa humul kuffar fi sijjin. Ala kulli hal, Allah ingin menjelaskan dalam ayat ini, Allah telah menjelaskan dalam ayat ini, dalam ayat yang mulia ini, ayat yang keberapa ini ikhwan? 7 dari surat apa? Al-Mutaffifin, bahwa kitabnya orang fajir, siapa fajir di sini? Kufar. Fi sijjin, itu berada di dalam sijjin. Ikhwan, fujar. Dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ini maksudnya mujrimin di sini kafir, sama dengan fujar di sini maksudnya apa? Kufar. Apakah kami akan menjadikan sama antara orang muslim dengan orang-orang kafir? Ini ayat jelas menegaskan tidak sama orang Islam dengan selain Islam. Tidak benar selain Islam. Selain Islam salah. Tapi jaringan Islam Nusantara, jaringan Islam Nusantara ya, disingkat apa? Jin. Jaringan Islam dulu kan JIL ya. Dulu namanya Jaringan Islam Liberal. Sekarang sudah jadi JIN. Jaringan Islam Nusantara. Dia mengatakan semua agama benar. Dia tidak mengatakan semua agama sama, tapi dia mengatakan semua agama benar. Dia suka mempermainkan kata-kata. Kita katakan kepada mereka, kalau semua agama benar, kenapa mereka enggak kafir saja? Kenapa mereka mengatasnamakan Islam? Kenapa mereka enggak menyebut diri mereka Nasrani saja? Semakin jelas. Atau Yahudi saja, semakin apa? Jelas. Mereka enggak mau disebut mereka Nasrani. Walaupun, tapi lucunya mereka membela Yahudi dan Nasrani. Demikianlah orang-orang kalau sudah disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa mayyudlil fana hadiyana. Baik, kita lanjutkan ya Allah. Benar-benar berada dalam sijjin. Wasijjin qala ulama. Sijjin kata para ulama innahu ma'khudun minas sujni. Diambil dari kata-kata as-sujn. Apa itu sujn? Huwa ad-dayyiq. Artinya adalah sempit. Ai fi makanin dayyiqin. Berarti fi sijjin berada di tempat yang sempit. Penjara itu umumnya sempit. Nabi SAW menyebutkan ad-dunya sijnun lil mu'min. Sesungguhnya dunia itu seperti penjara bagi orang yang beriman.
wa jannatun lil kafir, dan seolah-olah surga bagi orang kafir. Ini kiasan. Ini kiasan, bukan berarti dunia itulah surga dan dunia itu apa? Neraka, tidak. Tapi seolah-olah terasa sempit bagi orang beriman. Kenapa? Karena dia ke kanan ada yang haram, dia ke kiri ada yang haram. Dia harus maju ke depan, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Dia harus lurus terus ke depan. Dia ke belakang ada fitnah. Di depan menempuh jalan menuju surga juga ada ujian. Makanya sebagian orang berkata, apa-apa dilarang. Kan gitu ya. Sedikit-sedikit apa? Haram. Bid'ah. Lah memang bid'ah, mau gimana lagi? Sahih? Lah memang haram. Lah kita katakan haram. Ya kalau begitu sempit banget rasanya, itu kan engkau. Kita sebagai orang mukmin yang beriman, itu hal yang biasa. Karena memang yang haram itu haram, yang halal itu halal, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah. Nggak bisa kita mengatakan bid'ah itu sunnah atau yang haram itu halal. Tidak. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Sesungguhnya yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Antara halal dan haram itu ada perkara yang disebut dengan apa? Syubhat. Tayyib. Kama qala alaihi salatu wasalam. Wa hadzal makanu dayyiq huwa naru jahannam. Jadi yang dimaksud dengan tempat yang sempit yaitu sijjin, yaitu neraka jahannam, wal iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah dari neraka jahannam. Allahumma inna na'udzubika min jahannam. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Baca ya akhi. Ya, baca ya ikhwah. Ayatnya, wa idza ulqu minha wa idza la tad'u yawma suburan wahidan wad'u suburan katsiran. Baik, kata Allah Ta'ala. Ini contohnya seperti yang Allah katakan bahwa jahanam itu tempat yang sempit. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan. Dan apabila mereka itu telah dicampakkan atau diletakkan dari bagian neraka, yaitu tempat yang sempit. Dari bagian jahanam tempat yang sempit. Muqarranina da'au hunalika subura. Ketika mereka itu dimasukkan ke dalam bagian neraka yang sempit dalam keadaan terbelenggu, mereka berdoa, mereka menyeru hunalika subura, di sana itu untuk diberikan apa? Sebuah kebinasaan. La tad'ul yawma subura. Akan dikatakan kepada mereka, kalian jangan cuma minta di hari itu suburan wahidan, sebuah kebinaan saja. Wad'u suburan katsiran, kalau kalian mampu minta aja kebinasaan yang banyak. Artinya ucapan mereka sia-sia. Yang dijadikan syahid dalam ayat ini adalah firman Allah Ta'ala, wa idza ulqum minha makanan dayyiqan. Dan bila mereka, yaitu orang-orang kafir, dicampakkan dari bagian neraka jahanam ke dalam tempat yang sempit. Berarti jahanam itu tempat yang sempit, ya akhwillah. Mereka akan menyeru, beri kami kebinasaan. Ya nggak bisa. Ya memang mereka sudah binasa, tapi mereka tidak akan mati. La yamutu fiha wala yahya. Dikatakan hidup juga tidak, dikatakan mati juga tidak, ya akhwillah. Wajah fi hadisi Al-Barra ibni Azib At-Tawil Al-Masyhur fi qissatil Muhtadar wa ma yakunu ba'dal mauti anna Allah Subhanahu wa taala yaqul. Terdapat dalam riwayat dari jalan sahabat Al-Bara ibni Azib radhiyallahu taala hadis yang panjang dan masuk tentang kisah apa ya kawan? Ketika sakaratul maut dan kejadian yang terjadi sesudah mati, di mana Allah Subhanahu wa taala sungguh ia berkata, baca ya kawan. Uktubu kitab abdi fi sijjin yakni al-kafir, terus al-kafiru fil ardisa bi'atis sufla. Taib. Uktubu kitab abdi yakni al-kafir fis sijjin fil ardi
asabiati as-sufla. Kata Allah Ta'ala, tulis kitab hambaku yang kafir berada di dalam sijjin. Apa sijjin tadi ya kawan? Makanun thayyikun, tempat yang sempit. Yani tulislah kitabnya hambaku, yaitu hambaku yang kafir, di dalam as-sijjin, yaitu di bumi yang ketujuh yang paling bawah. Lapisan bumi yang paling bawah itu namanya lapisan bumi yang ketujuh. Berarti yang pertama yang mana ya kawan? Yang kita berada di atasnya. Yang kita berada di atasnya. Hadis tersebut dikeluarkan oleh, ini disebutkan di sini takhrisnya dalam halaman yang ke-40, saya tidak mengetahui di sini. Ya. Disebutkan di buku Anda enggak? Dikeluarkan oleh siapa? Iya, maksudnya di halaman yang ke-40 ketemu akhi Dayat. Nah, ditulis, diingatkan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kata Imam Muslimin, ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Fasijjin huwa asfal ma yakunu minal ardi. Sijjin itu merupakan bagian dari bumi yang paling bawah, lapisan bumi yang paling bawah. Alladhi wa maqarrun nar, tempat di mana neraka itu diletakkan. Na'udzubillahi minha. Semoga Allah menjauhkan kita darinya. Kita berlindung kepada Allah dari neraka. Fadil kitab fi sijjin. Dan kitab ini, yakni kitab apa ya ikhwan? Kitab catatan orang-orang kafir itu benar-benar diletakkan oleh Allah dalam sijjin. Thumma 'azama Allah azza wa jalla hadha sijjin biqaulihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berikutnya menyebutkan tentang besarnya sijjin ini. Kalau Allah menyebutkan tentang besarnya, bukan berarti besar di sini harus sesuatu yang mulia. Bisa jadi azab juga disebut sebagai sesuatu yang besar. Paham ya kawan? Bukti tentang besarnya sijjin ini, maksudnya dahsyatnya sijjin, Allah sebutkan dalam bentuk lafdul istifham, wa ma adraka ma sijjin, dan tahukah engkau apa itu sijjin. Fal istifham huma li ta'zim. Kalimat tanya yang ada di sini ini menunjukkan tentang dahsyatnya. Ya, ini apa maksudnya? Apa yang sudah kamu ketahui tentang sijjin? Apa yang telah engkau teliti tentang sijjin? Apa yang kau telah tanyakan tentang sijjin? Wahal sa'alta anhu hatta yubayyina laka, sehingga kamu tahu apa itu sijjin. Seolah-olah kamu tahu enggak sijjin? Pernah enggak kamu mencari tahu tentang sijjin? Pernah enggak kamu meneliti sijjin itu apa saja? Pernah enggak kamu ngerti tentang bahayanya sijjin? Ancaman yang terhadap dalam sijjin itu bagaimana? Dahsyatnya sijjin. Tahukah kamu itu maksudnya? Jadi kadang-kadang orang itu kalau bertanya kepada orang lain dalam bentuk kalimat tanya itu kan menunjukkan tentang besarnya sesuatu perkara yang dia. Ya. Kamu enggak tahu apa? Tentang surga dan neraka, artinya bahwa surga itu besar, neraka itu juga besar. Faham ya kawan? Jadi kadang-kadang kalimatannya demikian. Nah, Allah menyebutkan dengan kalimatannya ini untuk menjadikan hamba-hambanya itu memberikan perhatian yang besar dalam masalah ini. Nah, ini juga bentuk teknik pendidikan yang harus kita tiru. Ketika kita mendidik keluarga kita, kadang dengan lafaz apa? Pertanyaan. Pertanyaan tentang sesuatu yang besar. Wa ta'dhimu qad yakunu li'azamati syai' raf'ah wa ulwan kama fi qouli ta'ala kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Kadang-kadang pengagungan sesuatu, dahsyatnya sesuatu itu karena agungnya sesuatu dalam keadaan tinggi dan mulia. Seperti Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak demikian, inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya kitabnya orang-orang yang berbuat kebajikan itu benar-benar di dalam illiyin. Yani ikhwati rahimakumullah, yani agungnya kitab itu. Kata agungnya tempat itu yaitu apa? Illiyin. Wa qad yakunu, tapi ingat kadang-kadang li azamati syai' itu nuzulan. Besarnya sesuatu itu menunjukkan tentang rendahnya. Yaitu maksudnya dahsyatnya. Hadza ta'dhim fi sijjin laisa li raf'ati wa uluwi walakinnahu li sufuli wa nuzulihi. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dahsyatnya sijjin ini bukan tempatnya yang tinggi, tapi tempatnya yang apa? Rendah, yang paling bawah.
Tsumma qala ta'ala, lalu Allah mengatakan apa? Kitabum marqum. Kitabum marqum. Yani kitabu hadhil la ta'udu ala sijjin. Kalimat kitab yang tertulis, kitab ini bukan kembali kepada lafaz sijjin. Jadi bukan ketika Allah mengatakan wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum, kan ada yang mengartikan salah. Tahukah kamu apa itu sijjin? Oh, sijjin itu kitab yang tertulis. Bukan. Kitab di sini kembali kepada lafaz apa? Kitabul fujjar. Sahih? Kan beliau mengatakan, ini kitab wa la ta'udu ala sijjin wa inna ma ta'udu ala kitabi fi qaulika la inna kitabal fujjari. Jadi lafaz kitabum marqum di sini jangan dikembalikan maknanya kepada sijjin, tapi arti kitabum marqum di sini kitabnya orang-orang yang fajir. Seperti yang Allah katakan kalla inna kitabal fujjari. Sekali-kali jangan demikian, sesungguhnya kitabnya orang fajir, yaitu kitabum marqum, kitab yang tertulis. Kana waqila fama hadzal kitab faqala kitabum marqum. Seolah-olah ditanyakan, yakni apa itu kitabul fujjar? Apa sih kitabnya orang fajir itu? Maka Allah menjawab kitabum marqum, itu sebuah kitab yang sudah ada tulisannya di dalamnya. Ini semua amal perbuatannya tertulis, yakni maktubun la yuzadu fi wa la yunqasu wa la yubdalu wa la yughayyaru. Kitab tersebut telah tertulis, tidak ditambah-tambahi, tidak pula dikurang-kurangi, tidak diubah, tidak diubah-ubah isinya. Bentuknya sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia, yang ditulis oleh Allah Ta'ala. Allah perintahkan menulis malaikatnya kepadanya. Bal hada ma'alum wa maqarruhum wal iyadu billah. Bahkan inilah tempat yang telah Allah janjikan buat mereka, na'udzubillahi min dzalik, abadal abidin, mereka kekal dalamnya. Itu di mana, ikhwan? Sijjin. Makanun dayyiq min nari jahannam. Tempat sempit dari sebagian dari neraka jahanam yang disebut dengan apa? Sijjin. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Allah berkata selanjutnya, celaka. Wail yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin. Kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Wailun sabaqal kalam. Sudah berlalu ucapan tentang wail. Apa arti wail? Pada pertemuan yang sebelumnya di ayat yang pertama. Apa artinya wail? Ancaman, kebinasaan. Ya. Bagi siapa? Orang yang mendustakan. Siapa atau orang yang mendustakan itu? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, orang-orang yang mereka mendustakan tentang hari pembalasan. Yaumiddin itu hari pembalasan. Ayyukadzibuna biyaumil jaza, yaitu mereka mendustakan hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamah, wa huwa yaumul qiyamah, hari pembalasan itu juga disebut dengan yaumul. Berarti apa yang bisa kita simpulkan? Berarti hari kiamat itu banyak namanya. Yaumul jaza, yaumul qiyamah secara umum. Pada hari yaumul qiyamah itu ada bagian-bagiannya. Ada yaumul jaza, ada yaumul hisab, ada yaumul mahsar, ada yaumul ba's. Apa yaumul ba's? Hari kebangkitan. Maksudnya kebangkitan di sini bukan kebangkitan Isa al-Masih. Maksudnya kebangkitan di sini maksudnya apa, ikhwan? Dibangkitkannya orang-orang yang sudah mati itu dari kuburnya. Yang Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Dan bumi mengeluarkan beban yang ada di dalamnya. Apa itu bebannya? Orang-orang mati tadi. Karena ada yang salah mengartikan, diartikan apa? Menafsirkan itu apa? Isi bumi dikeluarkan semua. Maksudnya magmanya, apinya, apa namanya itu, mineralnya. Enggak begitu. Ternyata tafsirnya lah wa akhrajatil ardu athqalaha, ini artinya orang-orang matinya dibangkitkan, dikeluarkan. Makanya setelah itu ayatnya berbunyi bagaimana? Wa qalal insan malaha, manusia akan berkata, ada apa dengan bumi ini? Ada apa dengan bumi? Nah, lanjutkan alhamdulillah, silakan dibaca.
Pembicaraan mulai dari awal surat sampai akhir surat seluruhnya tentang hari kiamat dan pembalasan. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala ancam dengan wail, karena mereka tidak akan mungkin istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang beriman kepada hari pembalasan sajalah yang dapat istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan, hakikatnya ia percaya kepada kehidupan dunia saja. Ia tidak ambil peduli dengan resiko yang terjadi di belakang hari. Bahkan ia tidak beramal untuk masa depan akhiratnya. Naam, dibalik kata beliau, yani ay yukadzibuna biyaumil jaza wa huwa yaumul qiyamah, haula'il ladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari kiamat, yaitu mendustakan hari pembalasan atau hari kiamat. Mereka lah orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu, tu'adumullahu ta'ala bil wail, Allah ancam mereka dengan apa? Kecelakaan, kebinasaan. Dari awal pembahasan wailul lil mutaffifin, wailul lil mukadzibin dan seterusnya ya. Ini merupakan bentuk ancaman li'an haula'il mukadzibina biyaumiddin, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu la yumkin ayastaqimu ala syariatillah. Tidak mungkin mereka untuk menegakkan syariat Allah. Tidak mungkin mereka itu istiqomah di atas syariatnya Allah Ta'ala. Orang yang mendustakan hari kiamat itu la yastaqimu ala syariatillah illa man la yastaqimu ala syariatillah, tidak mungkin mereka bisa tegak istiqomah di atas syariat Allah Ta'ala. Dan kata beliau, la yastaqimu ala syariatillah illa man amana biyaumiddin. Ingat, tidak akan bisa istiqomah di atas syariatnya Allah kecuali orang yang percaya dengan apa? Hari kiamat. Orang kalau nggak percaya dengan hari kiamat nggak akan istiqomah. Kata beliau selanjutnya, khafila li anna man lam yu'min bi wa inna ma amana bil hayati faqad. Karena orang yang tidak percaya dengan hari kiamat tidak beriman. Dia hanya percaya dengan kehidupan apa? Dunia saja. Fahuwa la yahtimmu bima wara'aha. Mereka tidak memperhatikan apa yang terjadi di balik kehidupan dunia itu. Setelah kehidupan dunia itu ada hidup lagi. Wala ya'malu lidzalik, dan mereka tidak mempersiapkan diri untuk mengamalkan sesuatu yang terjadi setelah hidup di dunia ini nanti. Wa innama yabqa kal an'am. Mereka hidup di dunia itu mirip dengan apa? Binatang ternak. Apa itu ikhwan? Yani yatamatta'una wa ya'kuluna. Mereka cuman bersenang-senang saja. Ada yang mengartikan yatamatta'u itu artinya ya cuman berkembang biak saja. Wa ya'kuluna, apa wa ya'kuluna? Makan saja, melampiaskan syahwatnya. Kama ta'kul an'am, seperti yang dilakukan oleh binatang ternak, mereka makan. Wan nar maswalahum, maka telah disediakan oleh Allah tempat bagi mereka apa? Neraka. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala yuqarrinul iman bil imani bil yaumil akhir daiman. Telah menggandengkan keimanan kepada Allah dengan keimanan hari kiamat itu berjalan bersama-sama. Percaya dengan Allah Ta'ala melazimkan pelakunya percaya dengan datangnya hari apa? Kiamat. Kenapa begitu ya kawan? Li'anna iman billah ibtida. Awal dari sesuatu itulah keimanan kepada Allah. Kemudian kata beliau, yakni al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wal imanu bil yaumil akhir intiha. Ujung dari keimanan kepada Allah adalah percaya dengan hari kiamat. Ini sudah konsekuensi logis yang enggak bisa dipisahkan. Kalau orang mengatakan percaya Allah itu ada, maka dia harus percaya hari kiamat itu apa? Ada. Itu konsekuensi logis, enggak bisa ditinggalkan. Kalau ada orang tidak percaya dengan hari kiamat, ya pasti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fatu'minu billahi summa ta'malu liyaumil akhir alladhi huwal maqar. Engkau beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian pasti engkau percaya dengan hari kiamat, di mana hari kiamat itu engkau akan menjumpai tempat tinggal bagimu di sana. Fa'ulai wal iyadu billah kadzabu biyaumiddin. Tapi mereka orang kafir, na'udzubillahi min dzalik, mereka mendustakan hari kiamat. Kata beliau, wa man kadzdzaba bi la yumkinu ayyamalu lahu abada. Orang kalau sudah mendustakan hari pembalasan, tidak mungkin dia beramal kebaikan, enggak mungkin melaksanakan syariat. Kata beliau, untuk apa sholat, untuk apa puasa? Oh, nanti sudah enggak ada lagi apa? Pembalasan. Kata mereka begitu.
Baik buruk itu di dunia. Jadi kalau mau baik ya di dunia, kalau mau buruk ya di dunia kata mereka. Lalu kata mereka, sudah dunia ini surga dan neraka. Akhirnya mereka tidak peduli jalan itu haram ataukah jalan itu dilarang, mereka terjang saja. Dan memang ternyata begitu. Tiap-tiap orang yang tidak percaya dengan hari kiamat seperti orang ateis itu menghalalkan semua cara. Menghalalkan segala macam cara. Antum jumpai orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang yang sepemikiran dengan mereka yang mengatakan akhirat tidak kekal, Anda akan menjumpai tindak tanduknya, tingkah lakunya serampangan semua. Sembarangan. Mereka tidak peduli halal maupun haram. Ujung awalnya mereka mengatakan semua agama benar. Nanti pada ujungnya dia berkata halal dan haram gak ada bedanya. Coba antum perhatikan. Suatu saat mereka akan mengatakan halal dan haram itu tergantung niatnya. Suatu saat mereka akan mengatakan itu. Ketika mereka sudah mengatakan bahwa semua agama benar, mereka akan mengatakan halal maupun haram, yang penting apa? Niatnya. Begitu nanti. Na'udzubillah min dzalik. Semakin rusak, semakin sesat. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata juga sudah ada banyak yang mengatakan demikian toh. Perbuatan bid'ah halal atau haram? Haram. Tapi kata mereka apa? Yang penting niatnya apa? Baik. Makanya bid'ahnya bid'ah apa? Kata mereka. Sudah ada yang seperti itu. Dan memang ada orang yang sudah korupsi, mencuri. Dan saya pernah bertemu dengan mereka, kenapa Anda mencuri, kenapa Anda korupsi? Dia mengatakan, Ustaz, apa saya salah? Kan niat saya korupsi bangun masjid. Coba antum bayangkan. Korupsi buat apa? Kata dia niatnya buat kebaikan. Antum ditipu sama tokoh-tokoh orang kafir. Nah, yang anak-anak suka membanggakan dulu ya, namanya Robin Hood dulu namanya. Sekarang nggak tahu. Katanya mencuri buat fakir miskin. Islam nggak pernah mengajarkan mencuri untuk orang lain, nggak pernah. Paham? Ditiru sama apa namanya anak-anak Indonesia si pitung katanya gitu ya. Mencuri tapi apa? Untuk orang miskin. Ya nggak ada, haram tetap haram. Haram hukumnya haram. Mana ada Nabi menghalalkan mencuri untuk apa? Sedekah. Nggak ada. Karena Nabinya mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, itu yang halal. Nah, antum lihat itu. Jadi setiap orang yang mendustakan hari kiamat tidak mungkin dia beramal untuk hari kiamat. Li'annal amala mabni ala aqidatin, karena yang namanya amal dibangun di atas sebuah keyakinan yang menghunjam kuat. Antum sholat untuk apa coba ya kawan? Salah satu niatnya apa? Selamat dari siksa api. Karena kita percaya kiamat itu ada, makanya kita sholat. Kita nggak mau di hari kiamat kemudian dihasung ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Sahih. Mana mungkin kaum muslimin rela mengangkat senjatanya, mengalirkan darahnya, meregang nyawa di medan jihad kalau mereka tidak yakin surga itu ada? Mereka yakin surga itu ada. Faham ya kawan? Sebagaimana mereka yakin tidak adanya surga, kita yakin surga itu ada. Makanya mereka membela keyakinan mereka, mereka rela mati untuk meyakini surga tidak ada. Kita mestinya rela mati untuk mengatakan bahwa surga itu apa? Ada. Begitu ya. Naam kadzalik. Faula wal iyadu billah kadzabu biyaumiddin. Ya. Dan mereka itu ikhwati rahimani Allah adalah orang-orang yang benar-benar mendustakan hari kiamat. Fa idza lam yakun hunaka aqidatan fala amal. Orang yang tidak punya keyakinan tentang hari kiamat, mungkin dia beramal. Dan itu benar ya, kawan. Benar. Ketika saya bertemu dengan seorang yang berbuat maksiat, maka saya katakan, ya akhi, kenapa engkau lakukan perbuatan ini? Apa dia mengatakan? Kan toh nanti surga dan neraka tidak apa? Kekal, kata dia. Paling-paling disiksa sebentar lah Ustaz. Habis itu nggak ada lagi, kata dia. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Maka apa yang saya lakukan ketika itu? Saya minta api dari milik dia, koreknya. Sini tanganmu dekatkan. Kemudian panas. Yang sebentar ini kamu kuat? Dia saya bakar tangannya, dia kepanasan. Dia mengatakan, yang sebentar ini kamu kuat? Yang enggak. Kenapa kamu berani mengatakan seperti itu? Sementara kamu meyakini engkau tidak akan sanggup dengan api ini. Artinya dia mengatakan, yang penting inilah Ustaz, enggak kekal saja. Senang-senang sajalah di dunia. Allahul musta'an. Ini orang kalau udah mulai sesat demikian ya. Hati-hati ya, hati-hati. Karena amal itu dibangun di atas apa? Keyakinan. Kalau seseorang tidak punya keyakinan, dia tidak akan mungkin
beramal. Walihada qala, makanya Allah mengatakan wa ma yukadzibu bi illa kullu mu'tadin asim. Sampai di sini dulu ya kawan ya. Kalimat wa ma yukadzibu bi illa kullu mu'tadin asim insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Ada kaum sekalian? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Fadhil masykur. Iya, silakan. Orang yang sudah meninggal itu orang yang tadi sudah suci ya. Orang-orang yang sudah orang kafir nanti di sijinnya kalau sudah dibangkitkan hari kiamat. Kalau orang kafir maupun orang mukmin selama mereka belum dibangkitkan di hari kiamat, mereka di dalam apa? Barzah. Nah, di dalam barzah itu ada yang merasakan nikmat kubur, ada pula yang merasakan siksa kubur. Sallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Dan ini menunjukkan bahwa itu gaib, walaupun jasadnya sudah tidak ada. Nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah, baru ahli surga masuk ke surga, ahli neraka masuk ke dalam neraka, dan neraka itu berbeda-beda tempatnya. Ada yang disebut dengan sijin, tempatnya di mana itu ya kawan? Makanun dhayiq min jahannam, tempat sempit yang terdapat dalam neraka jahanam disebut dengan apa? Sijin. Ini ingatlah ya kawan, nanti ini keluar kalau ujian ini kawan. Kalau saya nanya antum ini keluar. Kalau saya katakan pada antum apa yang disebut dengan sijin, maka jawabnya apa? Tempat sempit, bagian dari neraka jahanam. Itu baru bagian neraka jahanam. Jahanamnya sendiri berarti sangat luas. Dalam riwayat-riwayat yang sahih, luasnya neraka jahanam itu sampai-sampai matahari dimasukkan ke dalam neraka. Bukan maksudnya matahari disiksa, untuk menunjukkan betapa besarnya apa? Neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kalau matahari aja bisa masuk ke dalam neraka, berarti neraka itu sangat besar sekali. Kalau matahari yang begitu panas bisa dibakar dengan apa? Api neraka, itu menunjukkan dahsyat sekali. Paham tuh ya kawan? Pernah ada seorang pendeta berkata kepada saya, kalau kamu meyakini iblis itu dari api, kenapa kitabmu menyebutkan bahwa iblis dibakar oleh api? Saya katakan, kamu ini Nasrani atau ateis? Saya bilang begitu. Kalau seandainya Nasrani, pasti kamu meyakini setan terbuat dari apa? Api. Karena kitab-kitabmu menjelaskan setan terbuat dari api. Tapi saya katakan, sudahlah, gampang saja. Dekatlah kepada diriku, lalu saya tempeleng mukanya. Lalu dia, mengapa engkau menempelengku? Sakit enggak? Dia mengatakan apa? Sakit. Saya katakan kepada dia, saya katakan kepada dia, Pak, bukankah saya dari tanah, Anda juga dari tanah? Iya. Kenapa tanah dengan tanah terasa sakit? Begitulah api dengan api. Sebagaimana tanah dengan apa? Tanah. Jadi kesimpulannya kafilah, neraka itu sangat apa? Dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi minan nar. Dan neraka itu tempat yang sangat luas dan tidak ada orang yang selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Ayatnya menyebutkan inna kitabal fujjar ay al kafir al kuffar. Sijin ini tempat sempit bagi orang-orang apa? Kafir. Apakah orang muslim ada yang masuk neraka? Iya. Orang muslim ada yang masuk neraka karena kezalimannya sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi menyebutkan di antaranya wa sataftariqu hadhil umma ala salasin wa sab'in firqah kulluha finnari illa wahida. Umat terpecah menjadi 73 golongan, semuanya ke dalam neraka, masuk ke dalamnya kecuali satu golongan. Qila ma hiya ya Rasulullah, siapa itu satu golongan ya Rasulullah? Qala al jamaah. Kata Nabi yaitu al jamaah. Bukan masjid al jamaah yang miliknya jamaatul muslimin, bukan. Al jamaah di sini maksudnya adalah apa? Ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ma'ana alai wa ashabi, kata Nabi, orang yang beragama seperti aku dan para sahabatku. Jadi orang muslim ada yang masuk neraka karena kebolimannya, tapi tidak ada yang kekal. Sampai dalam riwayat Muslim, seseorang yang dari ahli neraka jahanam itu dikeluarkan dari neraka, kemudian dia diperintahkan oleh Allah untuk mandi atau dimandikan dengan air surga, sumur yang ada di surga, lalu bersihlah semua warna gelap akibat dibakar neraka itu, tapi tetap ada bekasnya.
maka orang-orang menyebutnya dengan jahannamiyun. Ya, di surga menyebutnya dengan apa? Jahannam. Naudzubillah. Dapat gelar mantan penghuni neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Ya kalau mantan napi bisa jadi soleh, ahli surga insya Allah. Tapi kalau mantan jahanamiyun siapa yang betah? Naudzubillah ya alhamdulillah. Naudzubillahi min dzalik. Baik. Ada yang lainnya? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Saudaraku, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam alal mursalin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.